Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat berakhir pekan. Jumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami dapat mendengar, kami dapat mengerti, kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1-2. Tema kita membawa terang bagi dunia. Saudara-saudara, dunia ini diidentikan dengan kegelapan. Gelap karena dosa sudah menutupi. Satu-satunya cara atau jalan untuk bisa menembus kegelapan itu hanya dengan cara Tuhan. Terang yang sesungguhnya adalah Mesias, yaitu Yesus Sang Juru Selamat. Ketika Yesaya melayani, bangsa Yehuda sedang berada dalam kegelapan di pembuangan Babel. Situasi yang sulit seolah tidak ada harapan. Tetapi Allah berfirman, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Firman Tuhan memberikan harapan baru bagi orang-orang yang berada di dalam kegelapan atau di dalam kekelaman. Pertanyaannya, bagaimana kita membawa terang bagi dunia ini? Membawa terang bagi dunia sesungguhnya bukanlah sebuah pilihan. Terang akan bercahaya atau bersinar oleh karena bersinar adalah natur dari terang itu. Terang tidak mungkin disembunyikan. Ketika seseorang menerima terang Injil, maka dia akan bersinar dalam dunia yang gelap. Jadi bukan seperti superhero, manusia api dalam sebuah komik Human Torch. Ketika ada serangan datang dari musuh, kemudian dia berteriak, flame on. Kemudian langsung berubah seperti api, terbakar. Dia kebal terhadap musuh-musuh. Ya, saya kira tidak demikian. Membawa terang tidaklah juga sama kita membawa obor rame-rame di tengah malam, atau pasang lampu besar, atau pohon terang yang tinggi besar, supaya kita menjadi terang. Bukan itu yang dimaksudkan dalam bagian ini. Jadi bagaimana kita membawa terang? Jawabannya adalah melalui kesaksian kita. Kesaksian memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan, seperti mata uang dua sisi. Pertama, kesaksian melalui kehidupan kita, yang sering disebut sebagai mandat budaya. Tapi yang kedua, kesaksian melalui perkataan kita, yang sering disebut sebagai mandat Injil. Kesaksian melalui kehidupan itu menjadi daya tarik karena memberi rasa atau pengaruh yang membangun. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Karena itu bisa berpengaruh, berdampak di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kita berada. Dengan cara kita menjaga kesaksian hidup kita, menjadi contoh, menjadi teladan. Lalu ada kesaksian melalui perkataan atau melalui pemberitaan Injil yang sering disebut sebagai mandat Injil. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga tahu bahwa yang bisa membebaskan atau memerdekakan orang secara rohani hanyalah Injil Yesus Kristus. Melalui pemberitaan kita akan terjadi daya ekspansi. Artinya akan semakin banyak orang yang sungguh-sungguh mau percaya dan terima Yesus di dalam hidupnya. Dan ekspansi ini terjadi mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Mulai dari kehidupan kita dan kemudian terus kepada generasi kita, pada lingkungan di mana kita berada. Bahkan juga gereja terus mempersiapkan generasi yang siap diutus memberitakan Injil ke berbagai suku-suku bangsa. Saudara yang terkasih, yang terakhir,
Apa dampak dari terang itu? Perhatikanlah bahwa cakupan atau sasaran terang adalah dunia. Disebutkan di sini dunia. Dunia berbicara tentang orang-orang dari segala suku, kaum, dan bahasa yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Betapa luasnya area pelayanan kita. Tidak hanya di sini dan di sana, tetapi di mana saja. Tidak hanya sekarang, tetapi selama kita hidup. Dalam ayat 3-7 disebutkan bahwa kehidupan yang memiliki daya tarik akan menghadirkan bangsa-bangsa dari berbagai penjuru untuk menikmati terang yang sesungguhnya. Dikatakan mereka datang dari Midian, Eva, Sheba, termasuk kaum Kedar dan Nebayot akan berkumpul menyemarakkan keagungan Tuhan. Pemandangan itu sungguh menakjubkan, membahagiakan, dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita membawa terang bagi dunia ini. Melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita yang baik dan benar. Perkataan firman yang menghidupkan. Kehidupan yang mencerminkan kehidupan Kristus. Dan perkataan yang membangun dan membawa orang untuk percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai terang yang sejati. Itulah tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Maka dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman. Kami sudah mengenal terang itu. Dan kami sudah menerima terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui iman kepada Yesus Kristus, kami pun sudah dijadikan menjadi alat di tengah dunia ini, menjadi garam dan terang. Kami sadar kami terbatas, karena itu kami memohon kekuatan dari Tuhan, yang terus melengkapi kami, untuk kami siap menjadi saksi-Mu, membawa terang bagi dunia ini. Pakai kami sesuai kehendak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam.